Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik. Alhamdulillah, semoga selalu sehat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta ketua kelas Migi. Ya, Bu. Ya, silahkan dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari berdoa. Doa mulai. Selesai. Iya, terima kasih Megi. Oke, sekarang kita mulai saja ya pembelajaran kita hari ini. Jadi sebelum kita mulai, Ibu ingin kalian mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, perhatikan di slide ya. Udah. Nah, kira-kira masih ada tidak yang mengingat materi kita pada sebelumnya di sini? Belajar tentang zat aditif, Ibu, yang ada di makanan, Ibu. Iya, tepat sekali Nurmi. Ya, mungkin ada lagi zat aditif itu ada apa saja? Ayo coba diingat kembali. Kalau di teh ada kafeinnya, Ibu. Oh iya. Kemudian yang suka minum boba-boba ini siapa? Ayo, aku. Helda, Bu. Oh iya, Helda ya. Jadi kalian bisa lihat bahwa minggu lalu kita sudah belajar tentang zat aditif. Ternyata makanan yang enak-enak itu rata-rata mengandung zat aditif. Tapi tujuannya sebenarnya yaitu untuk meningkatkan rasa, memberi warna. Jadi makanan dan minuman itu lebih menarik. Kemudian, nah, sekarang setelah kalian sudah mengingat lagi materi yang telah lalu, Ibu akan melanjutkan materi kita pada hari ini. Jadi materi kita hari ini yaitu tadi tentang zat aditif. Kalau yang sebelumnya aditif, kalau yang sekarang kita bahas yaitu adiktif. Oke. Nah, sekarang kita masuk dengan kompetensi dasar. Kompetensi dasar kita hari ini yaitu 3.6, menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman, zat adiktif serta dampaknya terhadap kesehatan. 4.6 membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat aditif dan zat adiktif bagi kesehatan. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya ada 3, yaitu kalian dapat menyebutkan jenis-jenis zat aditif, menjelaskan cara kerja zat aditif dalam tubuh, menganalisis dampak penggunaan zat aditif. Yang 3 ini untuk pengetahuan kalian. Kemudian keterampilan kalian yaitu membuat poster tentang dampak penyalahgunaan zat aditif. Oke, tujuan pembelajaran kita ada 4 melalui kajian literatur. Kalian bisa menyebutkan zat aditif dengan benar. Kemudian kalian juga bisa belajar tentang cara kerja zat aditif dalam tubuh. Kemudian berdiskusi tentang dampak penggunaan zat aditif, dan berikutnya berdiskusi juga dengan berliterasi, membuat poster dampak penyalahgunaan zat aditif. Nah, sebelum dimulai, Ibu sudah ingatkan, Ibu sudah bagikan ya LKPD sebelumnya di grup WA kita. Iya, Ibu. Jadi sudah ada bayangan ya, kira-kira mau dibuat apa hari ini. Alat bahannya sudah dibawa. Sudah, Bu, ada. Sudah ada, Ibu. Jadi sebelum digunakan alat dan bahannya, Ibu minta kalian memperhatikan terlebih dahulu video yang akan Ibu tampilkan. Semuanya tenang ya, perhatikan video dengan baik ya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Ibu, suaranya tidak terdengar. Oh, suaranya tidak terdengar? Iya, Ibu. Ya, Ibu. Kamu tahu apakah tadi malam lihat di WA Ibu Elia. Kan ada lihat lah.
paling Di paling Ibu sudah ada, Bu. terdengar, oh ya. sekolah Belum saya itu jam ada. sementara kok menguji jam 9. Gambarnya sudah ada? Ada gambarnya, tapi Gambar Ibu, suara tapi kayaknya tidak ada. Suaranya Oke, sih ada, iya. Ibu. Oke, karena kita punya masalah teknis di LKPD kalian, sudah Ibu iya, Bu, bagikan ada. barcode Ibu. yang bisa kalian scan, kemudian kalian lihat sendiri video apa yang akan Ibu tampilkan ini. Sudah? Jadi Ibu kasih waktu 1 menit untuk menonton video yang ada yang akan Ibu tampilkan ini. Ya, silakan ditonton dulu, dilihat dulu. Kue-kue yang Mbak beli mahasiswa. Orang beli di mana? Buat Ibu Ariati tadi Mbak bilang begini. Ini kue ini dari berapa hari ini tidak bikin selera mau makan. Begitu. Mbak bilang, iya tapi kalau lihat mau sudah? lihat berapa yang Sudah lihat videonya? kayaknya bukan ini yang Mbak beli. Oke, ya. Ini kayaknya ada Sekarang, tapi setelah kalian lihat videonya, Nggak Ibu tahu, ingin minta kalian menceritakan kembali kira-kira tadi video yang Ibu tampilkan itu tentang apa? Fatma, coba sebutkan. Iya. Sebutkan kembali deh. Apa tadi yang sudah kamu lihat di video sebelumnya? Oh iya, Ibu. Yang saya lihat tadi itu ada saat adiktif yang sudah beli tapi kasih tahu pada orang yang digunakan. Ya. Ayo. Terus apalagi saat di mana saat adiktif itu ada 3 Iya, Ibu. golongan. Ya, Ada oke. narkotika, ada psikotropika, iya. ada psikoaktif. Iya, oke, baik Fatma. Oke, Iya. sip. Oke, sekarang setelah Fatma sudah ceritakan kembali, Ibu ingin kalian merumuskan pertanyaan terkait video itu dan kaitannya dengan materi kita hari ini. Kira-kira ada yang bisa tidak merumuskan pertanyaan terkait video yang tadi kalian lihat dan merumuskan dan menghubungkannya dengan materi kita? Ya, silahkan Nurmi. Ibu Guru, apakah narkoba itu termasuk zat adiktif yang tadi sudah disampaikan oleh Fatma? Oke. Terus tadi di video terlihat orang-orang seperti hantu kayak zombie. Itu karena mereka memakai narkoba ya Ibu? Oke, ya pertanyaannya sangat baik. Oke, jadi nanti pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada ini akan menjadi dasar kalian untuk kegiatan kita hari ini. Jadi kan sudah tahu tuh, di WA Group sudah Ibu sampaikan, kira-kira dari LKPD juga kalian sudah lihat kira-kira apa yang akan kalian buatkan hari ini. Jadi hari ini kalian akan buat poster yang berhubungan dengan zat adiktif. Sudah? Jadi sudah di dalam kelompokannya masing-masing ya. Kalian sudah masing-masing sudah dapat LKPD-nya, sudah lihat videonya. Sekarang Ibu ingin kalian perhatikan LKPD-nya. Sudah? Nanti di bagian LKPD itu ada bagian kalian setelah pertanyaan yang tadi muncul itu, kalian mendesain kira-kira poster yang kayak macam mana ya yang akan saya buat. Sudah ada gambaran. Kemudian jangan lupa kalian menuliskan judul dan tujuan kalian membuat poster tersebut. Sudah? Di situ kan sudah ada kolom di bagian LKPD, kalian isi di situ. Kemudian penyusunan jadwal, jangan lupa kalian menentukan alat bahannya apa saja, harganya bagaimana, sama waktu, target, dan penanggung jawab. Kalian isi di dalam tabel yang sudah Ibu sediakan pada LKPD. Oke? Nah, sekarang karena kalian sudah paham dan sudah tahu apa yang mau kalian buat, Ibu akan kasih kalian waktu 40 menit. Udah? Ibu kasih kalian waktu 40 menit untuk membuat poster kalian dan mengerjakan LKPD. Waktu dimulai dari sekarang. Oke, silahkan. Ya, mungkin dari kelompok Nurmi ada masalah, ada yang kurang paham.
Tidak ada masalah, Ibu. Semuanya sudah jelas di LKPD. Oke. Ibu cek lagi ya, kelompoknya Sri ada masalah? Ya Bu, ini terkait posternya, ini bisa ngambil, maksudnya cari referensi di internet Kak Bu? Oh iya, boleh, silahkan. Kalian bebas berkreasi sekreatifnya kalian. Boleh Ya, mau ambil dari internet, tapi usahakan kalian buat sendiri, oke? Ini Tapi dalam inspirasinya buatnya, boleh. ini dalam pembuatannya boleh pakai krayon Kak Bu, atau boleh lewat kayak di Iya. internet kayak Canva gitu Kak Bu? Boleh, kalau kalian mau pakai Canva boleh, kalian mau pakai krayon diwarnai juga boleh, bebas. Atau kalian mau tempel, mau cari itu, sesuaikan dengan alat bahan yang kalian punya. oh, Ya? iya Bu. Baik Bu. Oke, ya mungkin ada lagi dari kelompok lain yang mungkin masih kurang Sudah jelas. Bu, cuman mau tanya itu apa boleh kita pakai krayon? Oh Sudah iya, sudah boleh, dijawab boleh, tadi. boleh. Iya Bu. Boleh. Lanjutkan pekerjaannya, nanti sembari Ibu akan perhatikan siapa-siapa saja yang aktif dan yang tidak aktif. Oke, Ibu akan sembari memantau dan memonitor kalian. Dia kan bisa Ya. apa? Saya. Oke, Lebih banyak bengkel dia. waktu tinggal 20 menit lagi ya. Baik Bu. Iya Bu. Iya, tetap kalau baku dapat lah. Kelompok Syanet ada masalah? Mewarnai Bu. Oh iya, silahkan diwarnai dulu, dibuat yang cantik ya, kayak Syanet. Jam 8 sudah dengan Ibu. Nanti saya mau masuk kamar, aku angkat. Oh iya. Iya, biar saya tidur jam 12, saya kan masih di atas, gitu. Jam 12 saya mau tidur, dia di kamar depan saya angkat. Jadi bangun kan dia tahunya dengan saya. Jadi tidur dengan Ibu ingatkan kembali. Dalam Oke, Ibu tidak kelompok apa-apa, harus kok, ada Mak. yang nanti presentasinya siapa, yang pada pembagian tugas yang jelas ya, tidak boleh sendiri satu-satunya aktif, tidak boleh ada yang egois, jadi harus berkolaborasi, berdiskusi bersama, berkreasinya bersama, oke? Ya, 5 menit lagi kita akan masuk ke presentasi poster yang sudah kalian buat. Oke, waktu selesai. Untuk kelompok yang presentasikan posternya, kalau yang dibuat di Canva boleh di-share di grup WA-nya Ya kita. Bu, ntar lagi saya kirim di grup Bu. Oke, siap. Jadi kalau yang buat di krayon diwarnai, boleh nanti difoto dan hasilnya juga boleh kalian dikirimkan ke grup. Ya, untuk jadi dokumentasi juga. Anaknya siapa, Teh? Ya, mama papa sama ayahnya Ibu. Oke, siap. Kita waktunya presentasi kelompok ya. Ibu mulai dengan Sri. Ya, Terima Sri. kasih, Bu. Ya, silahkan. Baiklah teman-teman, saya dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan atau menampilkan hasil proyek kami, yaitu membuat poster tentang zat adiktif dari saya menggunakan aplikasi Canva. Sudah saya kirim di grup Bu ya, dan teman-teman. Oke, ya Ibu sudah Saya lihat. mengambil tentang narkoba. Ya, jadi ada di situ gambar narkoba ya, di mana narkoba adalah narkotika, psikotrika, dan bahan adiktif lainnya. Kemudian narkotika terbagi menjadi 3 golongan, sedangkan psikotrika 4 golongan. Kemudian saya menuliskan juga di dalam poster itu Bu, dampak narkoba. Jadi ada beberapa dampak narkoba. Yang pertama adalah depresan. Itu seperti apa depresan? Seperti mengantuk, terlalu tenang, dan menjadi lambat dalam merespon rasa nyeri dan stres hilang sementara. Contohnya morfin, heroin, alkohol. Kemudian dampak yang kedua pada narkoba yaitu stimulan.
itu menjadi Mm-mm. gembira dan waspada Ya. secara berlebihan karena meningkatkan aktivitas tubuh. Contohnya adalah kokain, amfetamin, itu Bu. Kemudian yang ketiga yang saya ambil dampak narkoba yaitu halusinogen, mengakibatkan rasa teror dan kekacauan indera seperti mendengar, warna, atau melihat, suara, oke. paranoid, meningkatkan resiko gangguan mental. Contohnya adalah halusinogen yaitu tanaman ganja dan inhalan. Terima kasih Bu, itu dari ya, hasil baik proyek sekali. kelompok kami. Oke, silahkan kita apresiasi dengan tepukan yang gembira untuk kelompok Sri. Ya, sekarang lanjut dengan presentasi dari kelompok berikutnya, yaitu kelompoknya Helda. Sudah siap? Oke, kelompok Helda. Ya, silahkan. Belum, Bu. Ya. Belum, Bu. Belum. Oh, Helda belum siap. Iya, Bu. Itu akan berpengaruh ya terhadap nilai yang akan Ibu berikan kepada kelompok kalian. Karena kan sesuai kesepakatan kita, target waktunya 40 menit. Jadi, kalau tidak sesuai dengan waktu, tentunya nilainya berbeda ya dengan yang selesai tepat waktu. Oke. Kita lanjut ya. Helda sudah bisa? Oke, mungkin dari kelompok Nurmi dulu. Boleh Ibu. Ya, Tapi di silakan. sini saya mau menampilkan tentang poster. Posternya sudah dikirim di grup Ibu. Oke, sip. Ya, baik. Posternya itu Oke, sudah Ibu berhubungan lihat dengan ya? sudah. Posternya itu berhubungan dengan moto supaya hidup menjauhi narkoba, Ibu. Oke, Maksudnya di bagus. sini sayangi diri Anda, orang tua dan keluarga dengan menjauhi narkoba, Ibu. Oke, baik Penjelasan yang sekali. tadi, penjelasan yang sudah disampaikan oleh Sri tadi sudah baik. Saya juga mendapat jawaban yang sama. Jadi di sini saya lebih menekankan tentang apa itu zat adiktif, Ibu. Kalau yang kelompok kami lihat dari kajian literatur dan bahan ajar yang Ibu sampaikan, zat adiktif itu bahan atau zat yang berpengaruh yang mengandung psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika, Ibu. Iya, Mungkin baik itu saja yang sekali. bisa disampaikan, Ibu. Ya, terima kasih. Oke, jadi dari hasil yang sudah kalian tampilkan di grup atau yang kalian sudah kasih di grup WA itu, Ibu akan memberi sedikit penilaian ya untuk kelompoknya Sri dari ide, dari isi, sama tujuan pembuatannya sudah sangat baik dan sangat menarik. Jadi bisa untuk dibagikan ya untuk teman-teman lain agar tahu ya. Jadi nanti bukan hanya dibagikan di grup saja, kalau boleh dibagikan di media sosial kalian, biar jadi bahan edukasi untuk teman-teman yang lain. Untuk kelompok Nurmi tadi sudah sangat baik juga. Kemudian masih nanti ditambahkan lagi ya sedikit untuk konten atau isinya. Oke, kita lanjut. Untuk itu Ibu akan memberikan kesempatan kalian untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Kesimpulannya mungkin Ibu Boleh, Bu. Boleh saya, Ibu. Boleh. Iya, ya, silahkan. Helda dulu, Helda ya. Makasih Bu atas kesempatan diberikan kepada kelompok kami. Saya mewakili teman-teman. Jadi kesimpulannya yaitu dari kelompok kami, zat adiktif yaitu zat yang menyebabkan adanya ketergantungan. Kemudian zat adiktif ini ada 3 golongan, yaitu ada narkotika, psikotropika, dan psikoaktif. Efeknya bagi tubuh zat adiktif ada 3, yaitu stimultan, depresan, dan halusinogen. Terima kasih Bu. Baik sekali kesimpulan yang sudah disampaikan oleh kelompok dari Helda.
Jadi sekarang Ibu akan memberikan sedikit penguatan ya kepada kalian terkait materi kita hari ini. Jadi zat adiktif seperti yang kalian bilang, itu zat yang bisa membuat adiksi atau ketagihan. Ada 3 jenis golongannya, yaitu narkotika, psikotropika, dan psikoaktif. Dari narkotika ada 3 golongan. Golongan yang pertama, kalian bisa lihat jenisnya di sini. Ada ganja, ada kokain, dan ada opium. Ketiga ini merupakan narkoba jenisnya golongan 1, tapi dia alami, sifatnya ada di alam. Udah. Kemudian dia bisa juga dipakai untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Kalian tahu tidak, kalau di operasi yang biasanya dilakukan oleh dokter-dokter di rumah sakit, obatnya itu digunakan, diambil, disarikan dari narkotika jenis ini, kemudian dipakai sebagai obat bius. Jadi manfaatnya ada, tapi hanya pada dosis tertentu dan dilakukan oleh orang yang mengetahuinya atau punya ilmunya. Oke, kita lanjut dengan narkotika golongan yang kedua dan golongan yang ketiga. Kalau untuk narkotika golongan yang kedua dan golongan yang ketiga, ini sama seperti yang tadi, punya manfaat juga dalam ilmu pengetahuan, untuk pengembangan pengetahuan. Ya, kalian bisa lihat contohnya di sini yaitu ada morfin, petidin, dan candu. Udah. Kemudian kalau untuk golongan ketiga, dia juga bermanfaat untuk pengobatan di sini yaitu untuk kodein. Oke, kita lanjut psikotropika. Jadi psikotropika ini juga ada 4 golongan, beda dengan narkotika. Kalau narkotika tadi 3, kalau psikotropika ini ada 4. Jadi golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Yang dari tingkatan bahayanya, yang paling berbahaya itu golongan 1 dan 2. Yang manfaatnya ada yaitu untuk golongan 4. Salah satunya itu biasa dipakai untuk obat tidur. Tapi sekali lagi Ibu ingatkan dengan dosis dan harus dengan dokter. Jadi di sini ada contoh beberapa psikotropika dari beberapa yang tadi tuh, yang kalau yang kalian lihat ada semacam kayak permen. Udah, yang warna-warni ini, lihat warnanya menarik, tapi ini psikotropika. Bahaya kalau dipakai, ini namanya ekstasi. Udah, kalau yang di bawah ini, dia seperti kertas, tipis sekali, bentuknya tuh warna-warni. Bentuk gambarnya itu juga lucu-lucu. Dipakai di ujung lidah, seperti yang digambar. Nah, itu nanti dia punya efek sama psikotropika golongan 1. Kalau yang di sebelahnya, yang kayak macam di dalam tas bungkusan plastik dan di bawahnya itu, yang ini, yang Ritalin ini, psikotropika golongan 2. Kalau yang ini, kalau rohypnol ini, dia termasuk golongan 3 dan psikotropika, dan nitrazepam psikotropika golongan 4. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya psikoaktif. Nah, kalau ini pasti sudah kalian sering lihat ada alkohol, ada kafein, dan ada rokok. Bukan kafein, tapi kopi. Oke. Alkohol ini, dia kenapa termasuk psikoaktif? Karena di dalamnya ada etanol yang bisa bikin kalian juga jadi candu. Sama juga dengan kopi, di dalamnya ada kafein, jadi bisa bikin kalian ketagihan. Makanya kalau kalian perhatikan bapak-bapak kalian, kalau yang sudah biasa minum kopi, kalau tidak minum kopi, biasanya suka bilang, Bapak tuh pusing karena belum minum kopi. Ya kan? Nah, itu karena sudah ketergantungan, karena di kopi juga ada zat psikoaktif. Kemudian, nah, untuk yang ABG-ABG seperti kalian nih, biasanya sudah mulai nih, suka coba-coba yang namanya rokok. Tahu tidak, rokok itu juga ada zat psikoaktif yang dia tidak baik untuk tubuh. Lanjut dengan narkotika. Kalau berdasarkan efeknya ada 3, yaitu stimulan, depresan, dan halusinogen. Tadi sudah disampaikan dengan baik oleh kelompok Sri. Dan yang Ibu ingatkan kepada kalian adalah, jadilah berani untuk berani mengatakan tidak ketika ada orang yang menawarkan kalian kepada hal-hal yang tidak baik. Entah itu narkoba, rokok, alkohol, apapun yang berhubungan dengan hal-hal yang tidak baik, kalian harus berani mengatakan tidak. Sayangi diri kalian bahwa kalian itu berharga dan kalian adalah sebaik-baiknya makhluk yang sudah diciptakan Tuhan. Ingat, tubuh kalian itu dipinjamkan oleh Tuhan, jadi kalian harus jaga dan rawat dia dengan baik. Oke? Nah, sekarang
sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin bertanya tentang pembelajaran kita hari ini. Kira-kira menyenangkan tidak pembelajaran kita hari ini? Senang, Bu. Bu, banyak yang kami ketahui. Banyak kami. Ya. Jadi kalau sudah diketahui berarti tidak boleh dicoba. Coba-coba, Ibu. Nah, benar sekali. Nah, kalau kalian senang dengan pembelajaran hari ini, kita lanjut lagi nanti minggu depan ya, karena kebetulan waktunya juga sudah selesai. Materi berikutnya kita akan masuk dengan pembelajaran bab yang baru, yaitu tentang sistem peredaran darah. Nanti materi terkait sistem peredaran darah akan Ibu bagikan di grup WA kita. Oke, untuk menutup kegiatan kita hari ini, Ketua Kelas, mana Megi? Ya, Bu. Ya, silahkan pimpin doa untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini. Baik, terima kasih, Bu. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, mari berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini, Ibu ingatkan kembali, jangan lupa ya, kalau ada tugas dikerjakan, nanti materi yang Ibu bagikan juga jangan lupa dibaca, ya. Oke, mengakhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat, sampai ketemu minggu depan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Eka. Silakan Bu Eka Iya, sampaikan perasaan yang terjadi. Ya, perasaannya dak-dik-duk-der, Ibu. Maaf. Soalnya kan kami karena kebetulan tidak terbiasa dengan pembelajaran daring, selalu pembelajaran luring, jadi ini pertama kali, jadi makanya ada masih bingung-bingung. Makanya tadi yang terkait video yang tidak ada suaranya, saya juga tidak tahu tadi mau bikin seperti apa biar suaranya terdengar. Jadi ini jadi bahan koreksi dan pembelajaran. Berikutnya mudah-mudahan kalau juga nanti ada pembelajaran daring, tidak kaget lagi seperti tadi, Bu. Ya, berarti sudah mulai tadi, kemudian nanti besok Senin Ukom itu sudah bisa dengan lebih asik lagi ya untuk membelajarkan ketika diminta untuk membelajarkan bagian-bagiannya. Oh iya, Ibu. Di mana yang Oke. Silakan pengamatnya. Baik Bu, saya pengamat dari Ibu Eka. Yang saya perhatikan dari sesuai lembar observasi, sepertinya sudah dijalankan dengan baik. Sesuai dengan langkah-langkah yang di sini saya perhatikan cuma di aktivitas guru ya, jadi sudah sesuai dengan sintaknya, kemudian juga tadi sudah menggunakan media, tapi ya terkendala lagi dengan videonya ya. Itu aja sih dari saya Bu, yang lainnya membimbing, menguji hasil proyek kayaknya sudah disampaikan semua sama Bu Eka. Jadi saya perhatikan pembelajaran hari ini jadi aktif. Seperti itu sudah disampaikan semua sesuai dengan lembar observasi. Ya itu saja Bu dari saya. Ya, terima kasih Bu Sri. Ya, sama-sama Bu. Selanjutnya dari saya Ibu. Iya Ibu Fatma, silahkan. Hampir sama juga sama dengan Ibu Sri Wahyuni yang diutarakan tentang anunya tadi, pembelajarannya tidak ada yang ini, tidak apa namanya, semuanya bagus. Kalau saya bilang menurut saya pribadi itu sudah sempurna kalau menurut saya, karena kalau saya dikembalikan ke saya nanti besok saya punya giliran, ya saya di sini dapat dapat pengetahuan lebih lah. Kalau dikatakan tadi Ibu juga dibilang ini daring baru juga buat Ibu. Iya, apalagi saya baru. Saya juga. Makanya kaget. Makanya tadi kaget, ini mau dibikin bagaimana biar ada suaranya. Bikin kan tadi sudah bunyi.
Ya, Iya. sepertinya Bu nanti ada khusus di video. Jadi kita stop share baru iya, sepertinya seperti itu. Kalau di dalam media kayaknya agak susah, agak berat kan? Kalau dia di terkhusus sendiri berarti kayaknya mudah-mudahan bisa. Oh iya, Jadi iya, kita benar. simpan aja videonya, baru nanti di stop share, baru putar videonya. Mungkin dengan cara seperti itu, mudah-mudahan Lebih gampang, bisa. iya Ibu, betul. Iya. Benar, Bu. Iya, kalau dari saya itu saja Ibu. Iya, terima kasih Ibu Fatma. Iya, Ibu. Belajar sama-sama ya. Iya Ibu. Oke. Waktu COVID kemarin Ibu-ibu ngajarnya gimana? Kita tidak, izin Ibu, maaf. Kebetulan karena daerah kami bukan daerah COVID, jadi pembelajarannya itu tetap pembelajaran luring, cuma waktunya itu dipersingkat dan semua pakai masker. Pokoknya melaksanakan 3M Ibu sebelum memulai pembelajaran, tapi pembelajarannya tetap luring Ibu. Cuman itu tadi Jadi makanya sama sekali belum pernah kalau untuk pembelajaran, kalau misalnya kayak orang kayak dibagi-bagi kayak share link apa gitu di WA, memang pernah karena kan baru tahun kemarin di sekolah kami pasang wifi, jadi makanya baru mulai belajar seperti itu. Ini Canva juga kan baru belajar di awal-awal, jadi makanya jadi tantangan tersendiri karena kalau COVID kemarin kami tidak melaksanakan luring, daring Ibu, maaf. Iya, padahal 2 tahun loh, 2020, 2021. Iya Ibu, karena alhamdulillah daerah kami kan daerah hijau, karena masih di pedalaman, dan di Maluku juga kebetulan waktu itu kan bukan zona orange atau zona apa itu Ibu. Jadi alhamdulillah kami masih zona hijau, dan dengan jadi kan ada protokolernya juga, makanya kami diizinkan melaksanakan pembelajarannya tetap luring, tapi mengikuti protokoler yang itu tadi, 3M tadi itu Ibu. Oke. Kendala jaringan juga. Ini adalah cara membelajarkan yang baru sehingga ibu-ibu jadi terbiasa ya. Oke. Iya, Ibu. Komentar saya ke Ibu Eka, packagingnya bagus tuh. Ya. Packagingnya bagus. Packaging. Bagus. Packaging. Ya. Oh, packaging. Oh. Kemasannya. Oh iya, yang bagus gitu saya melihat dari RPT, terus cara Ibu menyampaikan. Cuman memang ada satu yang menggelitik saya ya Bu ya. Iya Ibu. Waktunya 40 menit, Ibu saja ngajarnya cuma 30 menit. Oh saya kira sudah Bu, makanya tadi saya antisipasi, takutnya jangan sampai saya lupa, keteteran kayak teman-teman yang lain kan biasanya kan kalau di akhir-akhir kalau Ibu sudah ingatkan itu kan tiba-tiba kita suka tadi nanti. Bukan. Oh, iya, Ibu itu ngajarnya kan 30 menit. Oh iya Ibu. Ibu membelajarkan ini kan kemarin saya berikan waktu 30 sampai 35 menit. Sudah include di dalamnya kegiatan awal, kegiatan akhir gitu kan. Jadi kegiatan awal, inti, akhir itu selama 30 sampai 35 menit. Ibu di kegiatan inti ketika siswa bekerja pada LKPD itu 40 menit waktunya. Iya Ibu. Saya pikir tadi sudah Bu 30 menit, jadi saya sudah usahakan biar tepat sesuai dengan. Bukan, waktunya Ibu pas. Waktunya Ibu malah ya pas gitu, kalau misalnya malah kurang sedikit. Iya Ibu. Kan mestinya kita tadi masuknya 14.16 kita masuknya, kalau kita tambah 30 kan mestinya 14.46 gitu ya. Nah, iya, 14.46 kita 3 menit, kurang 2 menit lah, tidak banyak itu. Kalau Ibu 30 menit, 35 menit pun masih kurang gitu. Tapi tidak apa-apa, sudah bisa memenuhi, cuman itu bukan itu yang saya maksud Bu. Ibu coba lihat bagian atas, coba Ibu lihat waktu Ibu memberikan. Oh iya, yang target waktu tadi itu Ibu. Iya. Ibu memberikan waktu kepada siswa, target waktu untuk mengerjakan LKPD 40 menit. Sementara Ibu waktu yang kita berikan cuma 30 sampai 35 menit. Oh iya Ibu. Iya, makanya tadi itu makanya saya juga bingung kan karena tadi belum diedit juga kan, tidak kepikiran ya Bu. Benar-benar. Mungkin waktu pada saat iya Ibu. Maksud saya pada saat kegiatan waktu luring, bukan daring. Oke, jadi itu nanti dilihat lagi. Terus Ibu itu juga kalau ini daring ya. Iya Ibu. Karena ini daring, maka kan LKPD sudah dibagi sebelumnya.
Sudah Ibu. Berarti Iya. ini project ya? Iya, pengojek Ibu. Iya. Project berarti proyeknya mereka merumuskan masalah itu sudah di rumah, mereka kerjakan proyeknya sudah di rumah, jadi posternya mereka sudah buat gitu. Makanya kenapa kemarin saya sampaikan bahwa LKPD itu harus jelas. Ketika siswa bekerja di LKPD tidak banyak pertanyaan yang akan diajukan oleh siswa. Jadi benar-benar siswa begitu lihat LKPD-nya ibu, oh ini yang dimau si ibu, ini yang dimau si ibu, kita harus melaksanakan seperti ini dan seterusnya. Selebihnya kalaupun ada pertanyaan kan mereka akan lewat WhatsApp group kan. Oh iya, jadi ada WhatsApp, ada grup kelas gitu ya untuk ada Ibu. Guru gitu. Jadi ibu, jadi poster itu sebenarnya sudah dibuat seperti yang saya sampaikan di Bu Wahyuni dengan Ibu Helda tadi bahwa di kegiatan inti itu kita konfirmasi misalnya orientasi masalah. Anak-anak pada orientasi masalah itu kan ada video yang ibu minta kalian lihat. Kalian sudah lihat videonya, masalah apa yang kalian rumuskan di situ. Baru mereka akan sampaikan, dan kelompok demi kelompok akan menyampaikan itu masalah. Selanjutnya pada yang kedua, ketika kalian akan merancang proyek, kelompok 1 merancang proyek tentang apa, kelompok 2 rancang proyek apa, kelompok 3 kan tinggal konfirmasi seperti itu. Kalau itu didaring, jadi pekerjaan itu sudah mereka lakukan sebelumnya. Kita tinggal konfirmasi di sini dan diskusi kelas. Diskusi kelompok itu sudah ada di kelompok-kelompok. Jadi pada saat di sini kita konfirmasi apa yang sudah mereka lakukan dalam kelompok, kemudian masuk ke diskusi kelas. Di sini kita diskusi kelas untuk konfirmasi diskusi kelas gitu. Di room-nya, di room Zoom-nya, ya. Jadi itu paketnya akan seperti itu. Tinggal itu saja Bu yang akan Ibu benahi mungkin pada bagian untuk kalau membelajarkan secara daring. Oh iya, Ibu, iya. Sudah bagus, kemasannya sudah bagus saya melihatnya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain sudah bisa belajar, sudah mengamati bagaimana Bu Eka membelajarkan dan di packing sedemikian rupa dari apa namanya di packing itu kayaknya bikin kayak barang ya. Iya Bu, makanya tadi saya pikir barang, makanya Ibu tadi bilang apa? Packaging itu pengemasan, jadi kemasannya Ibu untuk membelajarkan ini sudah overall sudah ini. Cuman itu bagian-bagian yang itu yang masih harus dibenahi dan itu mestinya di RPP Ibu sudah benahi duluan gitu. Tapi di RPP masih tetap RPP luring gitu. Iya, masih RPP luring Bu. Saya tadi baru ngeh ternyata RPP luring yang saya bagikan. Iya Bu, makanya tadi saya bilang Ibu cari mana perangkat pembelajaran yang Ibu anggap paling baik, yang paling Ibu kuasai, terus langsung itu dan sudah lengkap semuanya itu Ibu revisi ke 30 sampai 35 menit pembelajaran. Setelah itu Ibu akan itu yang akan diupload. Tadi sudah ada yang direvisi, cuma tadi karena maaf Bu, mungkin karena tadi keteteran dengan buat apa tadi itu observasi, jadi makanya bingung tadi di mana yang tadi sudah diedit, baru tadi komputer juga dia itu, makanya nanti udah jadi bahan masukan juga Ibu. Oke. Saya kira itu ya, nanti teman-teman yang lain boleh mencontoh, mungkin belum yang terbaik ya. Ya, terima kasih Ibu. Tapi paling tidak sudah terlihat kemasannya untuk belajarkan secara daringnya. Koreksinya hanya pada bagian itu, dan itu terjadi di 2 teman yang sebelumnya bahwa LKPD itu kita sudah bagi sebelumnya, anak-anak kemarin LKPD sudah Ibu bagi, kalian sudah kerjakan, kemudian tanyakan kan di situ kegiatan pertama kalian di LKPD itu kan ada video yang Ibu sertakan linknya, apa kalian sudah menonton video itu? Ada masalah yang kalian rumuskan apa? Coba kelompok 1 apa rumusan masalahnya, kelompok 2 apa rumusan masalah dan seterusnya. Selanjutnya kalian kita lihat bagaimana pada rancangan. Kelompok 1 merancang apa, kelompok 2 merancang apa. Oke, jadi ngamuk dia minta HP itu minta. Iya Bu.
Jadi apa namanya? Itu jadi tinggal itu saja. Jadi kelompok 1 apa yang dirancang, kelompok 2 apa yang dirancang. Kalau itu dalam kegiatan untuk proyek. Problem based learning juga nanti akan seperti itu. Masalah yang kalian rumuskan seperti apa, kelompok 1, kelompok 2, terus nanti apa pengumpulan data, itu datanya dikumpulkan bagaimana gitu. Apa data Oh iya Bu, jadi untuk pembelajaran daring itu Ibu nanti kayak dia punya langkah sintaks yang awal, yang pertanyaan dasar sampai di itu sampai dimonitoring kan nanti di pada saat mereka kerjakan di rumah. Oh iya. Gitu. Jadi yang sebelumnya Kita itu tinggal langkah sebelumnya konfirmasi. Oh iya. Konfirmasi apa yang sudah mereka lakukan gitu. Oke. Di sini di room Zoom itu mereka akan melakukan diskusi kelas. Seperti tadi sudah dilakukan gitu diskusi kelasnya. Cuman kan tadi karena masih tetap poster masih tetap mau bikin, ada waktu untuk pembuatan poster. Iya Ibu, makanya. Gitu ya. Ya, Mudah-mudahan terima semua kasih, bisa Bu. mengikuti ya. Bu Sianet, Bu Fatma, Bu Yuli, Bu yang lain. Bu Megi. Oke. Dan ya saya izin stop share Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat Bu Eka. Ya Ibu. Selalu ya. Amin. Dan selanjutnya